Oke, terima kasih ke kelompok 11. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan penjelasan tentang penentuan upah di pasar tenaga kerja dan relevansinya bagi aktuaria. Silakan Fikri, Adrian, dan Sabita. Oke, baik. Saya mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ardi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 akan presentasikan terkait materi penentuan upah di pasar tenaga kerja dan relevansinya bagi aktuaria. Kelompok 11 sendiri terdiri dari saya sendiri, Fikri, kemudian ada Adrian, dan juga Sagita. Next. Baik, berikut daftar isinya. Kita akan membahas yang pertama latar belakang penentuan upah dalam konteks industri dan ekonomi saat ini. Yang kedua, faktor-faktor penentu upah di pasar tenaga kerja. Kemudian dampak sektor dan kondisi ekonomi terhadap upah. Dan yang terakhir, diskriminasi dan implikasinya dalam penentuan upah. Next. Baik, untuk yang pertama, latar belakang penentuan upah. Next. Baik, jadi yang pertama kita akan membahas peran ekonomi mikro dalam penentuan upah. Yang pertama, analisis permintaan dan penawaran. Jadi, bentar, Pak. Yang pertama, analisis permintaan dan penawaran. Jadi, ekonomi mikro itu membantu memahami interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja yang merupakan faktor kunci dalam menentukan upah di pasar. Nah, keseimbangannya antara keduanya itu menciptakan titik di mana upah ditetapkan. Dan tentunya itu mempengaruhi keputusan perekrutan suatu entitas ekonomi atau perusahaan. Kemudian yang kedua, pengaruh keterampilan dan pendidikan. Jadi dalam konteks ekonomi mikro, tingkat pendidikan dan keterampilan pekerja berperan penting dalam menentukan upah. Jadi pekerja dengan keterampilan tinggi itu biasanya mendapatkan imbalan atau gaji yang lebih besar. Kemudian menciptakan insentif bagi individu untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan mereka. Kemudian yang ketiga, dampak kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan pemerintah seperti penetapan upah minimum dapat mempengaruhi struktur upah di pasar tenaga kerja. Ekonomi mikro menganalisis bagaimana regulasi ini berdampak pada keputusan perusahaan dan kesejahteraan pekerja, serta implikasinya bagi aktuaris dalam perhitungan risiko. Next. Kemudian apa sih relevansi penentuan upah bagi aktuaris? Yang pertama, analisis risiko yang akurat. Jadi penentuan upah yang tepat sangat penting bagi aktuaris dalam menganalisis risiko karena upah mempengaruhi biaya klaim dan premi asuransi. Dengan memahami dinamika penentuan upah, aktuaris dapat memperkirakan potensi-potensi kerugian dan menetapkan premi yang sesuai. Kemudian yang kedua, perencanaan keuangan jangka panjang. Aktuaris menggunakan informasi tentang penentuan upah untuk merencanakan kebutuhan dana pensiun dan manfaat-manfaat lainnya. Proyeksi kenaikan upah di masa depan membantu dalam menghitung kewajiban jangka panjang perusahaan terhadap karyawan. Kemudian yang ketiga, dampak pada strategis bisnis. Pengetahuan tentang penentuan upah memungkinkan seorang aktuaris itu untuk memberikan rekomendasi yang strategis kepada perusahaan mengenai pengelolaan tenaga kerja dan pengaturan anggaran, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing di pasar. Next. Baik. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan upah. Yang pertama, interaksi penawaran dan permintaan. Penawar dan permintaan tenaga kerja berperan sebagai faktor utama dalam menentukan upah. Jadi ketika permintaan untuk tenaga kerja itu meningkat, upah cenderung naik. Sedangkan sebaliknya, ketika penawaran tinggi dengan permintaan rendah, dapat menekan upah. Tuh, selanjutnya keterampilan dan pendidikan kerja. Jadi tingkat pendidikan dan keterampilan pekerja itu sangat-sangat mempengaruhi besarnya gaji seseorang. Pekerja dengan keterampilan yang tinggi dan pendidikan yang lebih baik biasanya mendapatkan gaji yang lebih besar yang menciptakan insentif untuk peningkatan keterampilan. Yang ketiga, kondisi ekonomi dan regulasi. Kondisi ekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta regulasi pemerintah seperti upah minimum juga mempengaruhi penentuan upah. Kebijakan ini dapat mengubah dinamika pasar tenaga kerja dan keputusan perusahaan dalam menetapkan gaji. Next. Oke, pentingnya pemahaman upah dalam analisis risiko. Yang pertama, itu dasar perhitungan risiko. Pemahaman yang mendalam tentang penentuan upah sangat penting bagi aktuaris karena upah merupakan komponen utama dalam perhitungan risiko. Kenaikan atau penurunan upah dapat mempengaruhi biaya klaim dan premi asuransi, sehingga analisis yang akurat diperlukan untuk mengelola risiko secara efektif. Kemudian proyeksi kewajiban jangka panjang, seorang aktuaris juga harus mampu mempertimbangkan proyeksi kenaikan upah di masa depan untuk menghitung kewajiban pensiun dan manfaat lainnya. Jadi dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi upah itu, aktuaris dapat membuat estimasi yang lebih realistis dan tentunya tepat waktu mengenai kebutuhan dana di masa depan. Dan yang ketiga, strategi pengelolaan tenaga kerja.
Jadi pengetahuan tentang dinamika penentuan upah mungkin terus memberikan rekomendasi strategis perusahaan dalam pengolahan tenaga kerja. Oke, selanjutnya faktor-faktor penentu upah di pasar tenaga kerja. Next. Yang pertama itu penawaran dan permintaan tenaga kerja. Itu dipengaruhi yang pertama yaitu interaksi penawaran dan permintaan. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana penawaran dan permintaan tenaga kerja itu berinteraksi. Penawaran tenaga kerja biasanya datang dari individu yang siap bekerja dengan berbagai keterampilan mereka, misalnya semakin tinggi upah yang ditawarkan, maka semakin banyak individu yang bersedia untuk bekerja. Di sisi lain, permintaan tenaga kerja berasal dari perusahaan atau organisasi yang membutuhkan tenaga kerja. Mereka akan memperkerjakan tenaga kerja sebanyak mungkin, tetapi hanya jika upahnya itu masuk akal untuk mendukung operasional mereka. Nah, di titik inilah interaksi ini membentuk tingkat upah keseimbangan. Kemudian dampak keseimbangan pasar. Keseimbangan ini itu menentukan bagaimana upahnya itu akan bergerak. Misalnya ketika banyak orang yang mencari pekerjaan, tetapi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja itu lebih sedikit, maka perusahaan bisa menawarkan upah yang lebih rendah karena persaingan di sisi pekerjanya itu tinggi. Sebaliknya, kalau banyak perusahaan yang mencari tenaga kerja, tetapi hanya sedikit orang yang bisa mengisi posisi tersebut, maka upah akan naik untuk menarik minat pekerja. Nah, hal ini yang sangat penting bagi efisiensi pasar karena memastikan tenaga kerja itu dialokasikan ke perusahaan yang benar-benar membutuhkan mereka dengan tingkat upah yang dianggap adil oleh kedua belah pihak. Kemudian, faktor eksternal yang mempengaruhinya. Ada banyak faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, yaitu jika saat resesi, banyak perusahaan yang mengurangi tenaga kerja sehingga permintaannya itu menjadi menurun yang menekan upah ke bawah. Sebaliknya, pada saat ekonominya itu booming, upah cenderung akan naik. Kemudian kebijakan pemerintah, misalnya kebijakan seperti upah minimum yang bisa menetapkan batas bawah upah. Selanjutnya perubahan demografis. Kalau populasi usia produktifnya itu meningkat, maka penawaran tenaga kerja juga akan meningkat dan ini juga bisa menekan upah di beberapa sektor yang akan menciptakan dinamika yang kompleks di pasar tenaga kerja. Next. Kemudian keterampilan dan pendidikan, yaitu apa sih yang mempengaruhinya? Yang pertama, pengaruh pada pendidikan tinggi. Kita seperti yang kita tahu, pekerja dengan pendidikan yang lebih tinggi seperti sarjana atau pasca sarjana pasti memiliki peluang untuk mendapatkan upah yang lebih besar. Ini dikarenakan karena pendidikan tinggi memberikan keterampilan yang lebih spesifik dan lebih mendalam. Sebagai contohnya, seorang lulusan dari universitas yang mungkin lebih memahami konsep manajemen atau teknologi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan kata lain, pendidikan tinggi itu adalah investasi yang meningkatkan daya saing seseorang di pasar tenaga kerja. Kemudian keterampilan khusus dan upah. Eh, Seperti yang kita tahu, keterampilan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi upah. Contohnya di era digital saat ini, keterampilan dalam teknologi informasi seperti coding atau data analisis itu sangat dihargai. Begitu juga dengan keahlian medis, sepertinya dokter spesialis. Permintaan-permintaan tersebut dapat lebih tinggi untuk keterampilan yang seperti tersebut, yang menyebabkan perusahaan bersedia membayar lebih atau untuk merekrut pekerja yang memiliki kualifikasi tersebut. Jadi, semakin unik atau semakin langka keterampilan yang dimiliki seseorang, maka semakin besar kemungkinan mereka mendapatkan imbalan yang lebih tinggi juga. Kemudian, dampak pelatihan dan sertifikasi. Selain dari pendidikan formal, pelatihan dan sertifikasi profesional juga memiliki pengaruh yang besar. Ini karena pelatihan dan sertifikasi menunjukkan komitmen pekerja untuk terus mengembangkan dirinya dan meningkatkan keahliannya. Sebagai hasilnya, mereka dapat menegosiasikan upah yang lebih tinggi karena perusahaan melihat nilai tambah dari keterampilan tersebut. Next. Pengalaman kerja. Yaitu yang pertama hubungan pengalaman dan produktivitas. Secara umum pekerja dengan pengalaman yang lebih banyak cenderung lebih produktif. Hal ini karena mereka sudah terbiasa dengan rutinitas kerja. Selain itu, pengalaman yang juga memberikan keunggulan dalam menghadapi tantangan di tempat kerja. Pekerja yang sudah lama berkecimpung di bidangnya seringkali tahu bagaimana mengatasi masalah tanpa menghabiskan banyak waktu atau sumber daya, sehingga produktivitasnya meningkat. Kedua, dampak pengalaman pada negosiasi upah. Kemudian kita bisa lihat bagaimana pengalaman mempengaruhi negosiasi upah itu sendiri. Pekerja yang sudah memiliki rekam jejak atau pengalaman yang bertahun-tahun biasanya
berada dalam posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan pekerja yang baru. Eh, ini adalah salah satu alasan mengapa pekerja senior seringkali memiliki kompensasi yang lebih besar. Yang ketiga, relevansi pengalaman bagi aktuaris. Dalam konteks aktuaria, pengalaman kerja juga relevan dalam menentukan biaya tenaga kerja seperti premi asuransi atau manfaat pensiun. Aktuaris mempertimbangkan pengalaman pekerja karena ini dapat mempengaruhi harapan hidup atau risiko terkait. Misalnya, karyawan yang sudah bekerja lama di bidang tertentu mungkin memiliki risiko kesehatan yang berbeda dibandingkan karyawan yang baru. Dan ini akan tercermin dalam perhitungan premi atau biaya klaim. Jadi, pengalaman kerja memiliki dampak langsung pada estimasi aktuaria. Next. Kemudian lokasi geografis. Lokasi geografis ini dipengaruhi dan mempengaruhi pengaruh biaya hidup. Contohnya di kota besar nih seperti kita tahu biaya hidupnya itu cenderung lebih tinggi. Untuk menarik tenaga kerja yang berkualitas, perusahaan biasanya menawarkan gaji yang lebih tinggi sebagai bentuk kompensasi terhadap biaya hidup yang tinggi. Sebaliknya, untuk daerah dengan biaya hidup rendah, upah yang ditawarkan cenderung lebih kecil karena kebutuhan hidup di sana lebih terjangkau. Yang kedua, ketersediaan tenaga kerja. Lokasi geografis juga berperan dalam menentukan ketersediaan tenaga kerja terampil. Hal ini bisa meningkatkan tingkat upah karena banyaknya tenaga kerja terampil yang bersaing di pasar lokal. Sebaliknya, daerah yang kurang memiliki fasilitas pendidikan atau industri sering kesulitan menarik tenaga kerja terampil, sehingga upah di sana cenderung lebih rendah. Dan yang terakhir, dampak persaingan pasar. Eh, Persaingan antar perusahaan di wilayah tertentu juga berpengaruh pada tingkat upah di kota dengan banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja misalnya di sektor teknologi atau sektor manufaktur, perusahaan harus bersaing untuk mendapatkan karyawan yang terbaik. Mereka biasanya menawarkan gaji yang lebih tinggi dengan tunjangan atau kondisi kerja yang menarik untuk mempertahankan dan menarik tenaga kerja. Persaingan seperti ini menciptakan efek positif terhadap tingkat upah di daerah tersebut, terutama di sektor yang sedang bertumbuh pesat. Selanjutnya terkait dampak sektor dan kondisi terhadap upah. Yang pertama adalah hubungan antara sektor, kami akan bahas hubungan antara sektor industri dan upah. Berbeda, eh, pertama itu perbedaan upah antar sektor. Sektor industri yang berbeda menawarkan tingkat upah yang bervariasi, dipengaruhi oleh faktor seperti tingkat keuntungan, risiko pekerjaan, dan permintaan pasar. Misalnya, sektor kesehatan seringkali memberikan upah lebih tinggi dibandingkan sektor manufaktur karena tanggung jawab dan keterampilan yang diperlukan. Kemudian, poin kedua adalah dampak keterampilan spesifik. Mungkin tadi juga sudah dibahas. Dalam beberapa industri, keterampilan khusus sangat dihargai dan dapat meningkatkan upah secara signifikan. Contohnya dalam industri teknologi, pengembang perangkat lunak dengan keahlian dalam kecerdasan buatan atau keamanan cyber dapat memperoleh gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan posisi lain di sektor yang sama. Poin ketiga adalah pengaruh kondisi ekonomi terhadap sektor tertentu. Kondisi ekonomi makro seperti resesi atau pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi upah di berbagai sektor. Selama masa pertumbuhan ekonomi, permintaan untuk tenaga kerja di sektor-sektor tertentu meningkat, mendorong perusahaan untuk menawarkan upah yang lebih tinggi untuk menarik talenta yang terbaik. Untuk menjelaskan secara lebih lanjut mengenai pengaruh kondisi ekonomi terhadap penentuan upah, poin pertama adalah pada masa pertumbuhan ekonomi, permintaan tenaga kerja meningkat yang sering kali mendorong kenaikan upah. Perusahaan bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, sehingga mereka cenderung menawarkan gaji yang lebih tinggi untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Poin kedua yaitu terkait inflasi dan daya beli. Inflasi dapat mempengaruhi daya beli pekerja, sehingga upah nominal mungkin tidak mencerminkan peningkatan kesejahteraan. Ketika inflasi tinggi, meskipun upah meningkat, daya beli pekerja bisa tetap stagnan atau bahkan menurun, mempengaruhi keputusan konsumsi dan tabungan si pekerja. Ketiga adalah resesi dan penurunan upah. Selama periode resesi, permintaan tenaga kerja cenderung menurun, yang dapat menyebabkan penurunan upah. Perusahaan mungkin melakukan pemotongan biaya dengan mengurangi gaji atau menunda kenaikan upah, yang berdampak negatif pada kesejahteraan pekerja dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Selanjutnya ada hubungan antara regulasi pemerintah dan upah. Pertama ada kebijakan upah minimum. Regulasi pemerintah seperti penetapan upah minimum berfungsi untuk melindungi pekerja dari upah yang terlalu rendah. Kebijakan ini memastikan bahwa semua pekerja menerima gaji yang tidak di bawah tingkat tertentu yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menetapkan gaji. Kedua adalah dampak dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-undang Ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi struktur upah di pasar tenaga kerja. Regulasi ini mencakup hal-hal seperti hak-hak pekerja, jam kerja, kondisi kerja, yang semuanya berkontribusi pada penentuan upah yang adil dan layak. Ketiga adalah pengaruh terhadap produktivitas perusahaan. Kebijakan pemerintah terkait upah dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan produktivitas guna memenuhi standar upah yang ditetapkan. Hal ini dapat mendorong inovasi dan efisiensi operasional, tetapi juga dapat menambah beban biaya bagi perusahaan, terutama di sektor-sektor dengan margin keuntungan yang cenderung lebih rendah. Bagian terakhir, kami akan membahas terkait diskriminasi dan implikasinya dalam penentuan upah. Pertama, yaitu adalah diskriminasi berdasarkan gender dan ras. Poin pertama adalah kesenjangan upah gender. Diskriminasi gender seringkali menyebabkan perbedaan signifikan antara upah pria dan wanita, meskipun mereka melakukan pekerjaan yang sama. Penelitian menunjukkan bahwa wanita seringkali dibayar lebih rendah dibandingkan pria yang menciptakan kesenjangan upah yang berkelanjutan di pasar tenaga kerja. Poin kedua, ada juga diskriminasi rasial dalam upah. Diskriminasi berdasarkan ras juga berkontribusi pada ketidakadilan dalam penentuan upah. Data menunjukkan bahwa pekerja dari ras yang dianggap minoritas di beberapa negara seringkali menerima gaji yang lebih rendah dibandingkan rekan-rekan mereka yang berasal dari kelompok mayoritas, meskipun memiliki kualifikasi dan pengalaman yang setara. Hal-hal ini mempunyai dampak jangka panjang pada ekonomi suatu negara. Diskriminasi berdasarkan gender dan ras tidak hanya merugikan individu yang terkena dampak, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang bagi ekonomi secara keseluruhan. Ketidakadilan dalam penentuan upah dapat mengurangi produktivitas, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan memperburuk ketimpangan sosial di masyarakat. Ada pula diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas seringkali menerima upah yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja non-disabilitas, meskipun mereka melakukan pekerjaan yang setara. Hal ini menciptakan kesenjangan upah yang signifikan dan mencerminkan adanya diskriminasi dalam penentuan gaji. Yang kedua, mereka yang memiliki disabilitas memiliki hambatan dalam mendapatkan kesempatan bekerja. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas tidak hanya berdampak pada upah, tetapi juga mengurangi kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Banyak perusahaan enggan mempekerjakan penyandang disabilitas karena prasangka atau asumsi tentang kemampuan mereka, meskipun mereka memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Adanya diskriminasi ini membuat perlunya ada kebijakan yang lebih inklusif terkait upah atau pemberian kesempatan kerja kepada mereka yang memiliki disabilitas. Diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan perlindungan hukum yang kuat bagi penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut harus mencakup pelatihan bagi pemberi kerja dan promosi kesadaran tentang pentingnya keberagaman di tempat kerja untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pasar tenaga kerja. Sebenarnya sudah ada beberapa upaya untuk mengatasi diskriminasi dalam penentuan upah. Pertama adalah kebijakan anti-diskriminasi, di mana perusahaan mengimplementasikan kebijakan diskriminasi dalam penentuan upah, termasuk pelatihan bagi manajer dan staf human resources untuk mengenali dan mengatasi bias yang mungkin terjadi dalam proses penetapan gaji ataupun rekrutmen. Upaya kedua adalah transparansi upah. Mendorong transparansi dalam struktur upah dapat membantu mengurangi diskriminasi.
Dengan mempublikasikan rentang gaji untuk posisi tertentu, perusahaan dapat memastikan bahwa semua karyawan menerima kompensasi yang adil berdasarkan kualifikasi dan pengalaman, bukan hal-hal yang bersifat personal, misalnya seperti adanya disabilitas pada pekerja tersebut. Yang ketiga adalah penguatan peran serikat pekerja di dalam sebuah perusahaan. Serikat pekerja harus dilibatkan dalam menegosiasi upah untuk memastikan bahwa suara semua pekerja didengar. Dengan memperkuat peran serikat pekerja, diharapkan pekerja dapat mencapai kesepakatan yang lebih adil dan mengurangi kesenjangan upah akibat diskriminasi oleh perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya dan teman-teman beserta Pak Ardi persilahkan untuk bertanya jika ada yang kurang jelas. Oke, terima kasih untuk kelompok 11 ya, sudah menjelaskan tentang upah ya.